Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sadaqallahul azim. Yang ambo hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau datang ke Marsan ini Bapak Ibu, terkhusus Masjid Darul Aman, rasanya rasa balik kampung Bapak Ibu. Karena lama di Marsan, di Masjid Darul Aman ini. Puji syukur alhamdulillah. Senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada puasa yang ke-22 ini kita masih bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, akan diampunkan dosanya yang telah berlalu. Dan tak cukup itu saja Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, artinya istiqomah di dalam mendirikan malam Ramadan tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosanya yang telah berlalu. Mulai dari dia sejak balik sampai saat ini, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Untuk itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang berpuasa mendapatkan janji Rasulullah tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kembali kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Ketika kita berucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, baik itu ketika di dalam solat ataupun
di luar solat? Sudahkah kita membesarkan Allah dalam hidup dan kehidupan? Karena para alim ulama, wabil khusus al-mutasawwifun, orang-orang ahli tasawuf mengatakan ketika kita berucap Allahu Akbar, maka itu adalah tazkiyatul aqidah, penyucian akidah. Ketika kita berucap Allahu Akbar, para ulama mentakwilkan Allahu Akbar wa kullu ma siwallahi asghar. Hanya Allah yang maha besar. Apa yang selain Allah, setiap yang selain Allah itu kecil di hadapannya. Sudahkah kita memaknai apa yang selain Allah? Setiap yang selain Allah dengan Allahu Akbar yang kita ucapkan. Karena seringkali manusia, dia setiap hari berucap Allahu Akbar. Setiap hari dia berucap ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi tidak sedikit manusia yang diikutinya jalan yang tidak lurus. Maka dari itu Bapak Ibu, puasa Ramadan ini sesungguhnya mendidik kita untuk jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah yang paling utama. Karena tidak sedikit manusia ini, dia terlalu egois. Dan tidak hanya kepada manusia egoisnya, kepada Allah pun manusia egois. Apa contohnya? Kalau berdoa kepada Allah, yakin sekali dia Allah maha mendengar. Tapi ketika berbuat suatu dosa, seakan dia lupa kalau Allah itu maha melihat. Padahal Allah maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kita sudah membahas tentang puasa yang menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa pentingnya takwa dalam kehidupan ini. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini sangat jelas sekali tujuan Allah wajibkan kita puasa agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan setiap perkara di dalam agama yang Allah wajibkan pasti banyak kebaikan di dalamnya. Lalu apa pentingnya takwa dalam kehidupan ini? Yang pertama, Allah jawab di dalam surat At-Talaq akhir ayat kedua, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita lihat tinjau dari segi bahasa Arab, man di sini itu disebut dengan isim mausul, kata sambung yang memiliki subjek tidak terbatas. Artinya siapapun orangnya, baik yang laki-laki ataupun perempuan, si kaya ataupun miskin, yang tua ataupun muda, jika dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini
Boleh jadi kita memiliki harta yang banyak. Boleh jadi kita memiliki pangkat yang tinggi, tanah yang luas. Namun ketika kita memiliki masalah yang tak pernah selesai dalam kehidupan ini, barangkali bukan karena harta yang kurang banyak, bukan karena pangkat yang kurang tinggi, bukan karena tanah yang kurang luas. Mungkin selama ini takwa kita yang kurang di hadapan Allah. Karena Allah berjanji, dan Allah takkan pernah ingkar janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Mungkin selama ini kita bertakwanya hanya di masjid saja, sedangkan di rumah tidak, sedangkan di tempat bekerja tidak, sedangkan di pasar tidak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang saudagar yang bertakwa kepada Allah, atau orang yang profesinya berdagang, lalu dia bertakwa, dia takkan curang di dalam timbangan, karena dia takut kepada Allah. Allah Maha melihat apa saja yang dia lakukan. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat apa saja yang kamu lakukan. Seorang pejabat yang bertakwa, dia tak akan tanda tangan proyek yang tak jelas. Dia takkan manipulasi data. Dia takkan membuat laporan-laporan palsu, karena dia yakin innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa saja yang kamu lakukan. Mungkin manusia tidak melihatnya, akan tetapi dari penglihatan Allah tak ada satupun makhluk yang bisa bersembunyi. Seorang pemuda-pemudi yang bertakwa, dia tak akan duduk-duduk di tempat yang sunyi dengan perempuan kalau tak ada ikatan, karena dia takut kepada Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, akan kami kunci mulut mereka. Yang akan berbicara adalah tangan mereka. Yang akan menjadi saksi adalah kaki mereka terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Orang yang sudah berkeluarga, dia tak akan selalu menelpon mantan-mantannya, karena dia takut kepada Allah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun kata, cakap yang keluar dari mulut anak cucu Adam akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Pada hakikatnya Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu, apapun yang dilakukannya dalam hidup dan kehidupan ini, Allah menyertai apa saja yang dia lakukan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, pentingnya takwa dalam kehidupan ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tak pernah dia sangka. Rezeki ini Bapak Ibu, ada kalanya dia berbentuk harta, tapi ada kalanya dia berbentuk kesehatan. Ada kalanya dia berbentuk ketentraman batin, kebahagiaan di dalam rumah tangga. Mungkin dia tidak banyak di dalam jumlah nominal yang dimilikinya, tapi dia dilebihkan Allah dalam kesehatan. Mungkin dia tak banyak, berlimpah ruah nominal yang dia miliki, tapi Allah berikan
ketentraman dan kebahagiaan di rumah tangga. Maka orang yang bertakwa, Allah akan curahkan rizki dari jalan yang tak pernah dia sangka. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-63 yang kita baca di muqaddimah tadi, allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang bertakwa itu dia akan bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan di hidup di dunia ini seringkali manusia ukur dengan banyaknya harta, dengan tingginya jabatan, padahal harta dan jabatan bukanlah jaminan hidup bahagia. Memang tak bisa kita pungkiri, takkan bisa kita bahagia tanpa harta. Namun harta bukanlah jaminan hidup bahagia. Lalu apa sesungguhnya yang membuat orang itu bahagia? Kata Allah di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, yang akan membuat hatimu bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, pentingnya takwa dalam hidup dan kehidupan ini. Orang yang bertakwa itu mulia posisinya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Jikalaulah manusia itu dimuliakan karena harta, tentu jauh lebih mulia Qarun daripada kita. Jikalaulah manusia itu dimuliakan karena jabatan, tentu jauh lebih mulia Fir'aun daripada kita, karena beliau dahulunya raja. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Untuk itulah Bapak Ibu, Allah wajibkan kita puasa. Allah wajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Allah perintahkan kita zakat. Allah perintahkan kita haji bagi yang mampu, supaya kita mendapat predikat takwa di dalam kehidupan ini. Karena dengan takwa, manusia itu dia akan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Karena dengan takwa, kita akan mendapatkan rizki dari jalan yang tak pernah kita sangka. Karena dengan takwa, kita akan bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup dan di akhirat. Karena dengan takwa, manusia itu akan mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kuliah subuh yang singkat ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf jikalau dapat kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.